Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muttaqin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di surah ini Allah memulai dengan kalimat sumpah, wal asr, demi masa. Nah, ketika suatu berita datang dengan sumpah, apalagi Allah yang bersumpah, maka hal itu menandakan bahwa berita yang disampaikan adalah berita yang sangat penting, berita yang mestinya mengalihkan seluruh perhatian kepadanya. Kemudian di ayat ini Allah bersumpah dengan Al-Asr. Terus apa makna dari kata Al-Asr itu? Di dalam tafsir Nurul Quran dikutip bahwa salah satu penafsiran dari makna kata Al-Asr mengacu pada pengertian waktu sore atau waktu asar, dengan penjelasan bahwa pada waktu inilah seluruh regularitas kehidupan berubah, di mana aktivitas keseharian manusia mulai berakhir, kebanyakan orang mulai pulang ke rumah masing-masing, burung dan hewan ternak kembali ke sarang dan kandang, serta malam perlahan-lahan akan datang. Pada waktu inilah kita menyaksikan keteraturan yang begitu luar biasa, sehingga semestinya hal tersebut bisa menyadarkan kita akan kebesaran Allah sekiranya kita mau berpikir. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Ayat ini banyak mengandung penekanan. Salah satu yang mungkin paling menonjol yaitu diawali dengan kata inna, sehingga kita bisa katakan ayat ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Lantas apa makna dari khusr itu? Apa makna dari kerugian itu? Di dalam bahasa Arab, kata khusr atau rugi memiliki makna berkurangnya modal. Kita ambil contoh, saat kita berdagang, kemudian setelah melalui beberapa transaksi, ternyata modal kita tidak bertambah atau bahkan modal kita berkurang. Maka pada kondisi inilah kita disebut khusr atau kita disebut rugi. Nah, jika kita tarik pada kehidupan kita, maka kehidupan kita ini adalah perdagangan yang sesungguhnya. Kalau kehidupan kita ini merupakan perdagangan yang sesungguhnya, lantas apa yang menjadi modal bagi kehidupan kita? Apakah Allah menciptakan kita tanpa dibekali dengan modal dalam menjalani kehidupan? Tentu itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Sebab begitu banyak modal yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah,
niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Allah menganugerahi kita akal untuk berpikir, menitipkan hati kepada kita untuk senantiasa dijaga kesuciannya agar memancarkan hikmah-hikmah, dan masih banyak lagi anugerah yang diberikan Allah kepada kita untuk dijadikan sebagai modal dalam menjalani atau bertransaksi dalam kehidupan. Dan tak lupa pula, salah satu modal yang tak kalah pentingnya adalah modal waktu. Waktu yang semestinya kita manfaatkan untuk memfungsikan modal-modal lainnya dalam menjalani kehidupan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Akan tetapi, kebanyakan dari kita lalai akan hal tersebut, sehingga waktu yang diberikan kepada kita terkuras sedikit demi sedikit tanpa henti, dan kita tidak mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Inilah kerugian yang bisa kita pahami dari ayat ini. Terkadang memang kerugian itu tidak kita sadari, apalagi bagi kita yang memiliki usia yang masih muda, karena kita merasa bahwa kita masih punya banyak waktu, meskipun itu bukan jaminan bagi kita. Nantilah di masa akhir kehidupan kita baru kesadaran itu muncul. Atau meminjam perkataan Profesor Dr. Quraish Shihab, nanti manusia merasa dirinya berada dalam kerugian ketika tiba masa akhir dari kehidupannya. Hal ini bisa kita korelasikan ketika merujuk pada penafsiran tadi bahwa kata al-asr itu adalah waktu asar atau waktu sore. Adapun penafsiran lainnya dari kata al-asr yang maknanya tak kalah luas dan urgen juga kita kesampingkan dulu pada kesempatan kali ini. Di sisi lain, ketika Allah mengingatkan bahwa manusia berada dalam segala macam kerugian, bukan berarti Allah hendak mengirimkan atau menimpahkan kerugian kepada manusia. Tetapi kitalah sebenarnya yang membuat kerugian itu. Hal ini disebabkan karena kita tidak memanfaatkan modal yang diberikan kepada kita. Kita tidak mempergunakan modal tersebut untuk melakukan transaksi dalam rangka meraup keuntungan maknawi. Justru Allah menawarkan solusi dengan memberikan petunjuk agar terhindar dari kerugian. Di mana di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Ayat ini menjelaskan tentang keselamatan melalui 4 prinsip. Jadi setelah Allah mengingatkan kita akan kerugian yang menyertai kita, Allah kemudian memberikan solusi untuk terhindar dari kerugian itu. Di mana dalam ayat 3 ini kita bisa melihat ada keselamatan melalui 4 prinsip. Yang pertama itu adalah prinsip iman. Amanu. Iman inilah yang membangun pondasi dari semua aktivitas manusia. Karena semua gerakan praktis yang manusia miliki bersumber dari doktrin-doktrin teologis. Makanya kualitas dari gerakan praktis kita sangat ditentukan oleh kondisi keimanan kita. Prinsip kedua yaitu amal soleh. Amal soleh ini adalah buah dari pohon keimanan. Jadi antara iman dan amal soleh itu tidak bisa kita pisahkan. Iman tanpa amal soleh bukanlah sebenar-benarnya iman. Amal tanpa iman adalah tindakan yang tidak mempunyai dasar nilai. Amal soleh di sini mencakup setiap perbuatan mulia sebagai sarana untuk menuju kesempurnaan jiwa, perkembangan moralitas, kedekatan kepada Allah,
dan perkembangan masyarakat manusia di semua bidang. Jadi, amal soleh tidak terbatas pada ibadah ritual semata, seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Akan tetapi, selama perbuatan itu dilakukan dalam rangka qurbatan ilallah, mengarahkan kepada kemaslahatan diri kita sendiri maupun kemaslahatan orang lain, itu bisa dikatakan sebagai amal soleh. Prinsip selanjutnya adalah, atau prinsip yang ketiga adalah tawasau bil haq, saling mengingatkan atau saling berwasiat atau saling menasihati untuk kebenaran. Prinsip ketiga ini seolah-olah mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian ada di dalam kerugian selama kalian tidak membangun diri kalian dengan keimanan dan amal. Tetapi itu belum cukup, karena kalian hanya membangun diri kalian sendiri, sedangkan kalian juga diberi tanggung jawab untuk membangun orang lain, di mana masing-masing dari kalian menjadi penolong bagi yang lain. Jadi, berwasiat atau memberi nasihat kepada orang lain bukanlah tugas atau tanggung jawab bagi orang-orang tertentu saja. Selama kita ingin selamat dari kerugian, maka prinsip ini mesti juga kita tunaikan. Selanjutnya, kata tawasau di sini menggunakan fiil musyarakah, kata kerja timbal balik, atau memiliki makna saling, yang menandakan kemestian adanya interaksi sosial untuk saling mengingatkan dalam mengajak kepada kebenaran. Sehingga perkara keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Begitupun sebaliknya, orang lain kepada kita. Adapun prinsip yang terakhir adalah tawasau bis sabar, saling menasihati untuk kesabaran. Dalam menjalankan 3 prinsip sebelumnya, dibutuhkan yang namanya konsistensi. Sebab kerugian yang menyertai manusia sifatnya tidak hanya berada di beberapa waktu saja, tetapi kerugian itu terus menyertai manusia di sepanjang kehidupannya. Jadi, untuk itulah dibutuhkan yang namanya konsistensi dalam pengamalan prinsip-prinsip keselamatan ini, agar senantiasa menjaga kita dari kerugian tersebut. Dan kunci dari konsistensi adalah kesabaran. Untuk itulah prinsip keempat ini kemudian hadir menyertai prinsip-prinsip keselamatan lainnya. Di sisi lain, kita tidak bisa menjamin diri kita untuk bisa menjaga kesabaran kita. Disinilah dibutuhkan peran komunitas atau orang-orang di sekitar kita, agar ada yang selalu mengingatkan kita, agar ada yang selalu menguatkan kita. Begitupun sebaliknya ketika kita berada pada posisi subjek dalam mengingatkan dan menguatkan. Tawasau sebenarnya adalah ajakan untuk berkomunitas, karena dengan komunitaslah kita bisa saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling menguatkan dalam kesabaran. Jadi 4 prinsip inilah yang kita jadikan perisai untuk menghindari kerugian dan memanfaatkan waktu kita yang menjadi modal berharga bagi kita untuk meraup keuntungan dan kebahagiaan. Saya kira itu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.